Selamat datang. Kembali lagi kita bertemu di Gaps Channel. Channel yang fun, edukatif, dan informatif. Video ini merupakan lanjutan dari video pertama yang sudah membahas tentang tips memilih rumah subsidi. Di video ini kita akan membahas tentang dokumen-dokumen dan proses penandatanganan sertifikat akad. Bagi yang sedang mencari rumah FLPP atau rumah subsidi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu berstatus sebagai WNI dan berdomisili di Indonesia, berusia minimal 21 tahun dan wajib bekerja atau minimal sudah merintis usaha selama 1 tahun. Belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan dan memiliki gaji pokok atau gaji bersih maksimal 6 juta untuk yang masih single dan maksimal 8 juta untuk yang sudah berkeluarga. Dan yang terakhir, melampirkan NPWP atau SPT tahunan. Sebagai tambahan, Anda juga tidak boleh memiliki kredit macet atau pinjaman yang terlalu besar seperti cicilan mobil atau cicilan motor atau cicilan barang berharga lainnya yang sudah mencapai 20 atau 30% dari total gaji per bulan Anda. Hal itu akan sangat berpengaruh ketika Anda ingin mengambil cicilan rumah KPR. Karena biasanya bank akan mulai memprioritaskan mana nasabah atau calon user properti yang menjadi prioritas mereka berdasarkan dari pinjaman mereka dan juga semua berkas-berkas yang mereka punya. Jika kalian pernah memiliki kredit macet atau berkas kalian ada yang kurang, maka kalian tidak akan diprioritaskan sebagai nasabah atau calon user properti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dokumen yang akan disiapkan untuk proses rumah KPR. Yang pertama yaitu fotokopi KTP suami istri. Yang kedua adalah surat nikah bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah harus membuat surat keterangan belum menikah di kelurahan atau kantor desa. Selanjutnya fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, pas foto warna suami istri. Yang kelima, fotokopi rekening koran selama 3-6 bulan terakhir. Yang keenam, slip gaji 3 bulan terakhir dan surat keterangan kerja. Bagi yang memiliki usaha, wajib memasukkan rincian penghasilan selama 6 bulan terakhir dan surat keterangan usaha dari kantor kelurahan atau kantor desa. Yang ke-8, fotokopi NPWP sebanyak 3 lembar dan yang terakhir, mengisi form dari bank. Sebagai tambahan, untuk pengusaha yang sudah memiliki UD, CV, atau PT harus menyertakan SIUP, TDP, dan surat keterangan domisili. Dan untuk jenis pekerjaan profesi seperti dokter, harus menyertakan surat izin praktek. Setelah semua berkasnya lengkap, dokumen kita akan pertama dibawa ke perusahaan untuk didata dan kemudian akan dibawa bersama-sama dengan IMB, sertifikat, dan surat-surat yang lain ke bank. Nah, sambil berkas kita sementara diproses, kita akan disuruh untuk mendaftar online di aplikasi yang bernama Sikasep. Aplikasi ini adalah aplikasi milik pemerintah, di mana melalui aplikasi ini kita bisa memantau sudah sejauh mana perkembangan proses berkas kita. Setelah itu, pihak bank akan melakukan survei, entah itu melalui telepon ataupun langsung di lapangan, untuk mengkonfirmasi semua berkas kita. Setelah berkas diverifikasi dan disetujui oleh pihak bank, kita akan segera dihubungi oleh pihak bank untuk proses penandatanganan sertifikat akad rumah. Dan berkas yang harus dibawa yaitu KTP, KK, NPWP, surat nikah, dan meterai. Untuk jumlah meterainya sendiri mungkin akan berbeda tergantung dari regulasi bank.
Biasanya pihak bank juga akan menyediakan materai yang kita butuhkan. Tetapi, sebagai jaga-jaga, ada baiknya juga jika kita membawa materai kita sendiri. Atau kita bisa menghubungi pihak marketing bank untuk menanyakan berapa jumlah pasti materai yang akan dibawa. Pada saat penandatanganan, kita bisa membaca semua klausul yang akan ditandatangani. Kita juga harus mengkonfirmasi kembali besaran angsuran dan berapa lama tenor kita mengangsur, pembayaran ekstra atau denda keterlambatan, dan lain-lain yang belum kita mengerti. Dan biasanya juga dari pihak notaris akan menanyakan kepada kita apakah kita ingin langsung mengupgrade dari SHGB ke SHM atau belum. Karena untuk peningkatan dari SHGB ke SHM ada biayanya. Dan biayanya bisa berbeda-beda sesuai daerah masing-masing. Di kisaran 1 juta sampai 2 juta lebih. Kalau belum mempunyai uang lebih, tidak apa-apa. Bisa di-upgrade nanti, tapi setelah selesai pelunasan rumah minimal 15 atau 20 tahun sesuai yang ditandatangani. Untuk proses penandatanganannya mungkin akan memakan waktu seharian. Apalagi kalau ada banyak orang yang akan mengikuti proses akad. Jadi kita harus meluangkan waktu yang cukup, bawa bekal atau cemilan, dan jangan lupa bawa 2 buah pulpen atau lebih, karena nantinya akan ada banyak berkas yang akan kita tanda tangani. Dan sebagai tambahan untuk ibu-ibu, ada baiknya jangan memakai hak tinggi atau bawa sendal cadangan. Dan setelah proses akad kredit selesai, kita akan menerima beberapa dokumen, yaitu 1. Sertifikat tanda bukti hak dan IMB, yang kedua perjanjian kredit dan AJB, yang ketiga surat kuasa memberikan hak tanggungan, yang keempat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual, yang kelima polis asuransi jiwa kredit dan kebakaran. Itulah semua hal yang harus kita persiapkan saat proses penandatanganan sertifikat akad KPR. Setelah itu, kita akan menerima kunci rumah, dan jangan lupa pastikan juga untuk bertanya soal kunci reserve atau kunci duplikat yang ada di perusahaan. Cukup sekian untuk video kita kali ini, dan saya harap video ini bisa membantu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terus ikuti channel saya ini dengan cara subscribe, klik lonceng, like, komen, dan share ya guys. Ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih.